Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel The Nabila Way. Hari ini kita bakal ngobrolin salah satu orang yang gak pernah habis ide buat bikin dunia makin aneh, tapi makin keren. Ayo ya, siapa lagi dong kalau bukan Elon Musk, si bapak Tesla, SpaceX, dan segudang drama sosial media dan ide-ide yang udah terkenal di dunia. So, siap-siap buat otak kamu mind blown karena kita bakal bongkar rahasia hidupnya. Siapa Elon Musk? Oke, nama lengkapnya adalah Elon Reeve Musk. Lahir di Pretoria, Afrika Selatan tahun 1971. Nah, dari kecil dia tuh emang udah beda banget ya. Kayak kita waktu habis nonton film-film fantasi, kartun, atau anime tuh yang keren gitu. Terus dia tuh ya, bahkan kita juga mikir, kayaknya dunia ini bakal keren tuh kalau bisa gini-gini kayak di film tadi. Tapi bedanya kita sama dia itu serius. Bahkan di usianya yang baru 12 tahun, dia bikin game sendiri. Namanya Blastar. Dan dia jual itu buat $500. Jenius bukan? Tapi jangan salah ya, hidupnya tuh nggak selalu semulus yang kita kira. Dia sempat jadi korban bully di sekolahnya, sampai ya pernah masuk rumah sakit gara-gara dipukul. Tapi bukannya down, dia malah makin termotivasi buat jadi sukses. Bayangin aja, dari pengalaman pahit itu, dia malah jadi kayak gini. Oke, gue bakal tunjukin ke dunia siapa gue sebenarnya. Pas pindah ke Amerika, dia bawa mimpi besar banget. Bayangin aja ya, dia mulai dari nol. Dia kuliah di Universitas Pennsylvania, dan di situ dia mulai bikin rencana-rencana buat masa depan gitu. Udah kepikiran aku mau bikin ini itu gitu. Fun fact ya guys, dia sempat kuliah dapat gelar PhD di Stanford. Tapi dia di drop out ya, di DO cuma dalam 2 hari. Ya. Kenapa gitu? Cuma 2 hari gitu. Karena dia udah kepikiran bikin startup. Oh ya, Elon ini kan seorang penggemar buku science fiction gitu ya. Salah satu favoritnya itu adalah The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Dia bilang buku ini yang bikin dia belajar berpikir besar dan gak takut dengan ide-ide gila. Inspiratif banget kan? Di situ kita bisa lihat kayak, hobinya Elon Musk ini tuh membaca buku. Oke, kemudian bagaimana nih karir dan gebrakan besarnya? Zip2 jadi startup pertamanya. Bareng adiknya ya, Kimball Musk. Mereka bikin platform yang basically kayak Google Maps versi jadul. Ya, tapi sebelum Google Maps ada waktu itu. Tahun 99 ya, Zip2 dijual ke Compaq seharga hampir $300 juta. Nah, uang itu coba kalian pikir, buat apa? Uang itu dia pakai buat bikin gebrakan lain. PayPal. Yes, aplikasi yang kita pakai buat bayar ini tuh hasil karya Elon Musk. Ya, tapi jangan kira itu akhir dari segalanya ya. Setelah dia berhasil bikin PayPal, akhirnya dia jual tuh ke eBay gitu. Dapat $165 juta. Terus langsung all in ke Tesla dan SpaceX. Nah, Tesla awalnya bukan ide dia loh. Tapi Elon yang bikin mobil listrik ini jadi mainstream dan keren gitu kan. Siapa sih ya yang gak kenal Tesla Model S atau Model 3 ini? Terus ada SpaceX.
ya, yang awalnya orang anggap proyek gila. Orang-orang beranggapan kayak, roket buat apa sih? Ngapain juga bikin roket? Tapi Elon punya mimpi ya bahwa manusia itu bisa keluar angkasa, bisa ke Mars. Awalnya gagal terus guys. Roket meledak, ya duit habis, itu terus-menerus. Peluncuran pertama, kedua, ketiga gitu, dia rugi. Tapi di peluncuran keempat, boom! SpaceX sukses dan jadi perusahaan roket paling inovatif di dunia. Ya, coba ya, kalau kamu di posisi dia, bakal berani nggak naruh semua tabungan buat mimpi kayak gini? BTW, kamu tahu nggak? Elon juga bikin Neuralink, perusahaan buat koneksi otak langsung ke komputer. Wih, gila banget kan? Kayak film-film di TV gitu guys, yang jadi kenyataan. Teknologi ini katanya bisa bantu orang dengan masalah neurologis. Jadi bukan cuma bisnis ya, tapi juga impact besar buat kesehatan manusia. Selain terkenal sebagai orang yang jenius ya, sosok Elon juga punya sisi psikologis yang menarik banget. Dia dikenal gak takut sama namanya risiko dan punya toleransi tinggi terhadap kegagalan. Ya kan, beda dengan kita kayak gagal gitu, kayak mau bangkit itu juga berpikir berkali-kali. Ya, dia tuh gak kenal takut guys. Kegagalan bagi dia itu kayak tangga menuju sukses. Bayangin aja ya, roket meledak pun dia santai gitu. Dia bilang, setidaknya kita belajar hal baru. Dia juga tipe orang yang gak kenal capek. Jadwalnya tuh gila-gilaan banget guys. Dia tetap fokus dengan bantuan teknik time blocking. Bahkan dia pernah bilang, kalau kamu kerja 100 jam seminggu, kamu bisa capai lebih banyak dalam 4 bulan dibanding orang lain dalam setahun. Ya, tapi ada downside-nya juga ya guys. Kadang dia kelihatan burnout dan gak semua orang bisa hidup dengan cara seperti itu. Ya, kembali lagi ya, gak semuanya workaholic vibes. Elon juga suka banget nge-troll di sosial medianya. Ya, kalau kamu pernah lihat stiker atau hot tag randomnya Elon ya, maka dia sendiri tuh yang post. Keren ya, dia juga punya cara untuk menghibur dirinya sendiri. Nah, Elon juga punya sisi personal yang menarik. Dia punya anak banyak gitu ya. Kalau kalian searching itu banyak banget anaknya. Salah satunya dinamain ini. What's your name? Actually, I'm gonna show you. And then there's Should we help President Trump? yeah. Dan ada alasannya sebenarnya guys. Mengapa Elon Musk menamai anaknya dengan nama ini. Nah, tapi ini legal, sudah resmi. Nah, tapi kalau kita lihat lebih dalam, ya, dia bilang semua yang dia lakuin adalah buat masa depan anak-anaknya. Woi, terdengar manis kan? Dia juga suka banget musik guys. Pernah denger lagu Don't Doubt Your Vibe? Itu lagunya Elon. Coba dicek ya, di kolom deskripsi. Siapa tahu kamu suka, kalau bisa dengerin lagunya. Dan kalau ngomongin hubungan ya, track recordnya emang agak dinamis. Banyak yang bilang dia susah balance antara karir dan kehidupan pribadi. Yang bikin lebih menarik lagi, dia nggak pernah berhenti belajar guys. Dia tuh tipe orang yang selalu haus ya ilmu. Bahkan dia bilang dia lebih suka baca buku dibanding nonton TV. Jadi, apa sih yang bisa kita pelajari dari Elon sebenarnya? Pertama tuh, jangan takut gagal. Roket SpaceX yang menghabiskan dana banyak itu pun meledak berkali-kali. Tapi dia nggak nyerah. Kedua, selalu berpikir besar.
Elon gak cuma bikin mobil, dia pingin bikin mobil listrik. Jadi, masa depan. Ketiga, jangan lupa buat tetap fun di tengah kesibukan. Tuh, Elon lo tetap main sosial media, bikin lagu, dan bikin hidupnya lebih menarik dan unik. Keempat, jangan berhenti belajar. Dia selalu bilang, kalau kamu punya cukup rasa ingin tahu, kamu bisa belajar apa aja. Dia ngajarin kita pentingnya fokus. Dengan segudang bisnis yang dia lakukan saat ini, dia selalu tahu prioritasnya. Kalau kita bisa fokus, mimpi besar itu bakal lebih mudah tercapai. So, gimana nih? Kalian tim yang suka banget sama Elon atau malah ngerasa dia berlebihan? Apapun pendapat kalian, yang jelas dia udah bikin dampak besar buat dunia. Dari mobil listrik, kemudian luar angkasa, sampai bikin kita mikir ulang soal apa yang mungkin ada di dunia ini. Kalau kamu terinspirasi, yuk mulai pikirin apa mimpi besar kamu. Ingat guys, gak ada mimpi yang terlalu gila selama kita punya kemauan buat ngejalaninnya. Jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kamu yang butuh motivasi. Dan kalau kalian punya ide siapa lagi yang harus aku bahas, drop di kolom komentar ya. Karena ingat, jalani hidup lo dengan cara lo. Gue Nabila, and bye.